Akhirnya anaknya jadi korban dari efek perselingkuhan. Jadi pelakon. Jadi ke situ arahnya. Halo kalian penonton kita. Sekarang kita masuk ke movie review Film Contratiempo Contratiempo, atau The Invisible Guest. Jangan lupa nonton video kita yang Realm. Oh iya benar, kita ada buat realme juga untuk film ini. Iya. Jadi di situ akan diceritain sama Sna Yes. tentang film ini. Mungkin teman-teman yang belum mau nonton dulu, pengen ngerasain sensasi seperti baca buku, yang berimajinasi ya. Yes. Nah, akan dibawain ceritanya sama Sna. Jadi jangan lupa nonton di Sinilah. Ya, di cardnya pokoknya. Oke. gitu. Langsung kita mulai aja reviewnya. Review. Nah, jadi film ini tentang apa sih sebenarnya sih? Waduh. Tentang seseorang yang egois. Orang siapa nih? Siapa? Adrian ini yang lu bilang dari white collar. Iya. Oh, si bosnya nih. Bosnya. Kenapa dia egois menurut lo? Jadi kayak intinya tuh kayak dia nggak mau, pokoknya dia yang nggak mau disalahin, dia harus bener gitu loh. Kecenderungan ini sih ya, businessman level atas. Nah iya benar. I'm hustling gitu loh. Iya. Gila, yang nggak mau tahu gimana pokoknya selesai. Iya, semua diserahin ke pengacaranya kan. Nah, tapi yang gue kasihan malah sama ceweknya loh. Cewek si Selingkuhannya. Kenapa tuh? Iya, ternyata dia depres mampus kan. Ya. Oh, coba kita kupas dari awal. Oke. Dari masalah yang kelihatan si Adrian tuh ceweknya justru yang dominan awalnya. Iya. Dari awal dikasih lihat ceweknya dominan sekali gitu. Dominan kan. Kayak otak yang paling jahat tuh Laura ini, pacarnya ini. Iya. Jadi dari awal sekali ini apa sih awalnya sih? Gue lupa deh. Awalnya kan si Adrian cerita kalau yang ngedorong, yang nyuruh dia dorong, yang nyuruh, yang nutupin, yang transfer duit segala macam itu si Laura. Iya. Laura biang dari kejahatan ini gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya ini gokil sih ini film sih. Banyak tektokan atau pembantahan logika ya. Ya. Gila sih. Inception. Berlapis-lapis gitu. Sangat berlapis-lapis. Apa aja nih? Lapis pertama yang tadi gue bilang, Laura jahat. Nah, terus lapis keduanya? Lapis keduanya, sebenarnya berlapis-lapisnya ini ketika narasinya dipegang sama si Virginia-nya ini. Yes, Virginia. Sangat berlapis-lapis gitu loh. Dia bisa, dia udah prepare banget dari awal, semacam udah prepare banget dari awal untuk bisa ngebantah semua. Iya. Ini gitu loh. Ngebantah si Adrian. Nggak cuman aktor doang sih gitu, kayak gitu kan. Maksudnya dia kan ketemu sama suaminya tuh di teater ya kalau nggak salah ya. Ya, dia cerita tuh. Tapi maksud gue untuk oke lah dia berakting gitu jadi seorang pengacara. Tapi itu nggak cuma butuh kekuatan acting doang. Otaknya juga dahsyat. Iya. Planningnya, strateginya gitu loh. Karena benar-benar dia pun bisa kepikir kayak nyalain mereka dulu gitu. Iya. Itu sebenarnya istrinya ada di situ, suaminya sekongkol sama istri buat keluar dari situ. Nah, ya kan? Itu kan yang di make up tapi untuk ngebantah statement gitu. Iya. Wah, bahkan nyediain yang koran ada foto dia di situ, padahal tuh Photoshop gitu loh. Itu Photoshop, terus filesnya juga kertas kosong. Oh iya benar, filenya kertas kosong. Convincing banget, meyakinkan banget gitu loh. Dia bener-bener, lebih dari acting gitu loh. Yang gilanya, kontrol emosi. Tapi sempat lepas. Gue sih ngeliatnya gitu. Sempat lepas pada saat ngomong anaknya sebenarnya belum mati kan. Bener kan. Tapi emosinya tuh dipakai sama dia supaya terbalikin keadaan. Iya. Wah, gila sih. Yang pas ini kan, yang kayak dia emosi, terus mancing emosinya si Doria kan. Terus dia bilang balik, kayak gini lo kepancing gimana nanti di ruang sidang. Wah, gila. Seolah-olah kayak cuma ngetes doang nih gitu kan. Padahal beneran seharusnya. Beneran yang dia snap out, dia sadar terus dipakai muter balikin. Wih. Jadi cuma seolah-olah mancing doang nih.
Ini sih kelasnya DiCaprio sih menurut gue sih. Waduh. Apa nih, film apa nih? Nggak apa-apa sebut title-nya. Nggak apa-apa sebut aja. Iya, kelasnya DiCaprio kayak di filmnya apa sih Hollywood apa kemarin? Once Upon a Time in Iya, Hollywood. ulang. Nah iya, menurut gue sih sekelasnya DiCaprio. Yang film apa tuh? Iya, ketika aktingnya Caprio di filmnya di yang Once Upon a Time in Hollywood. Kenapa? Karena si DiCaprio berakting ketika dia sedang berakting. Oh, jadi kayak double acting. Sama kayak di sini, si Virginia acting kalau dia sedang acting. Rada beda, cuman iya sih, benar juga sih, sama sih. Sama. Dan tapi dengan emosi yang meledak. Iya sama, DiCaprio juga dengan emosi yang meledak kayak gitu. Bahkan dia berakting, salah, diulang. Emosi lagi meledak. Tapi dalam dia berakting, fuck man. Wah. Keren sih, film-filmnya gitu keren sih. Iya kayak lu bilang, Inception gitu, berlapis-lapis. Iya. Siapa lagi? Si Doria. Doria juga dengan dialognya dia, ini tuh, gimana ya? Pasti gue potong sih, ntar lu mikir dulu. Dialog yang mana nih? Dialognya dia. Pada saat jawabin Virginia. Seluruhan dialognya. Dapat karakternya tuh kebentuk, makanya gue dapet gambaran. Nanti gampang dipotong. Iya, jadi Doria juga menurut gue segala dialognya ini menyusun karakternya dia. Karakternya yang emang owner perusahaan besar, yang karakternya strict kayak gitu, hustler, yang sedikit nyerempet ke pemikiran bisa menghalalkan segala cara gitu loh. Karena ya mungkin gue mikirnya bisnis ya anything could happen gitu. Jadi lo harus siap juga dan berpikirnya out of the box. Tapi ini dan money talks. Money talks. Ujung-ujungnya duit ngomong. Money does talk di sini sih. Ya victimized atau memviktimkan, mengkorbankan ya si Lauranya. Tapi yang mengorbankan Laura kan idenya Virginia. Di awal. Enggak sih? Iya, tapi maksudnya ya Adrian awalnya nggak kepikir. Dia kan ngomong kan, dia minta ini nih, minta lokasi mayat buat apa? Buat nyalahin si suaminya. Yang penting itunya ya. Iya, dia bilang kenapa kalau suaminya ketahuan, kalau kecelakaan itu ketahuan, berarti gue ketahuan juga dong. Kalau gue ngebunuh, ya udah kita salahin Laura. Lu nggak pernah ada di situ. Dan itu kan yang ngomong Virginia. Dan which is yang itu dipakai dengan time frame aslinya kan? Yes. Dengan kejadian aslinya. Dalam konteksnya politik di sini adalah mendapatkan lokasi mayatnya. Iya. Tujuannya sebenarnya lokasi mayat, tapi dia ngorbanin secara ide berarti. Iya. Gila loh. Wow. Gokil sih ini. Yang menarik juga Thomas ya. Suaminya ya. Ya, suaminya Thomas Garida ya. Iya. Ini juga apa ya? Dia tuh yang pas Laura cabut. Yang masalah kursi ya, itu gue juga wah gila. Iya. Gue agak bingung dia mau nyampein dengan ekspresi mukanya tuh apa gitu loh. Yang pas si Laura cabut, dia ngebenerin kursi. Tadinya kan emang yang mukanya agak kaku tapi welcome untuk menolong. Yes. Masih welcome sampai akhirnya Laura cabut. Itu mau nunjukin bingung atau mau nunjukin kayak ada yang gak beres nih. Ya, karena kelewat dikit. Pas gara-gara telepon juga. Telepon anaknya kok bisa ada di rumah, padahal anaknya nggak pernah tinggalan HP gitu. Curiga ya. Jadi curiga, bertambah curiga gitu loh. Feelingnya seorang bokap, seorang bapak. Benerin kursinya bisa sampai seperhatiin segitunya gitu loh. Dan itu dipakai loh buat argumen sama polisi kan. Iya sih, detail-detail kecil itu. Detail-detail kecil yang ngebangun kita percaya gitu loh sama cerita yang dibawain sama Virginia. Iya sih, ini kalau dibilang pembangunan suasana, menurut lo gimana? Gila sih. Masuk. Justru buat lu nggak? Enggak, karena kalau misalkan ngambil contohnya pembangunan suasana pada film-film horor, itu iya dapet. Tapi ini thrilling gue dapet pas gue nonton trailer. Tapi pas gue nonton ini, thrillingnya mungkin kayak penasaran banget nih. Otak gue mikir banget jadinya. Lebih ke situ. Berarti gara-gara mikir lu kurang dengerin lagunya. Bisa jadi. Karena lagu itu mendukung banget buat thrillingnya lagi gitu loh pada saat nonton film. Wah gila sih.
Iya ya bisa jadi. Kurang kenceng berarti volume lu. Gue fokusnya nyari ini. Nah, lu mikir sendiri. Iya, berpikir juga coba menganalisa. Jujur sih ini karena kali kedua gue nonton nih. Udah pernah nonton. Iya, kedua atau ketiga. Gue coba nyari dong missing point-nya tuh apa sih? Ya. Gak ketemu pak. Oh, ketemu. Gak ketemu pak gue. Asli, gak ketemu gue missing point-nya. Logikanya sangat rapih dibentuknya dengan counter argumen juga, ide-idenya sangat rapi banget. Menurut gue ada sih sebenarnya. Emang ada? Ada nih. Gimana? Kan si Laura sempat lapor masalah duit bank, ini duitnya si Daniel. Iya. Dia ibaratnya kan baru penggelapan pada saat setelah menghilang gitu loh. Nah itu tuh harusnya kelacak dong. Iya sih. Ya kan? Karena itu setelah kejadian menghilang. Ibaratnya kalau lu ngilang gara-gara duit, lu ngilangin duit lu baru hilang dong. Tapi ini lu udah hilang dulu baru ngilangin duit, berarti kan ada yang salah harusnya. Itu menurut gue missing point. Kalau kita anggap polisinya pada sisi yang netral ya. Ya. Itu bisa dilacak dong bahkan itu. Oh iya ya, benar sih. Malah tapi yang ditampilin di sini tuh enggak sih itu, tapi yang ditampilin dalam ceritanya Doria kan, Adrian kan, bahwa si polisinya akhirnya memperkarakan karena dia nyolong. Tapi itu kan berdasarkan ceritanya Adrian kan. In realnya apakah gitu? Gue lupa sih, tapi seingat gue terakhir pada saat yang ngomong si Laura stres, kayak ada flashback masalah bank juga deh. Oh. Dia tetap ngelakuin juga, tapi kalau awalnya kayak dengan sombongnya, dengan percaya diri, kalau ini tetap dengan stres gitu loh. Iya, nggak enak hati pengen nolong. Ya, nggak mungkin disuruh, dipaksa sama si Adrian, gue juga nggak tahu sih. Bisa jadi disuruh sih. Buat lu nggak ada missing point lagi berarti? Iya sih. Kalau gue memang nggak nemu, lu malah nemu itu ya? Iya bisa. Terus, nah secara scene yang bagus, menurut lu pas bagian mana? Pas reveal sih kalau gue. Pas reveal gue bener-bener nggak nyangka. Karena bener-bener gue kebawa sama perannya Virginia nih yang, ternyata emang awalnya bapak emaknya gue kira beneran jahat gitu. Beneran dia menjebak mereka gitu loh. Bener-bener semua tuh detail-detail kecilnya masuk akal semua untuk itu dilakukan gitu loh. Gila sih. Emang kalau gue flashback ke pertama gue nonton ini, iya dapat thrillingnya sih. Pas pertama gue dapat thrillingnya. Pas ketika mau reveal ya. Tapi mungkin 2/3 menuju ke belakang, sempet ini Virginia atau si ibunya sih? Oh lu udah sempat kepikir? Pas nonton pertama kali. Oh. Sempat ada pertanyaan, cuman gue nikmatin dulu filmnya. Tapi dapat petunjuknya dari mana sebenarnya? Iya imajinasi gue. Dan gue coba nyocok-nyocokin gitu loh pas nonton, selama nonton. Cuma kan nggak dapet fix ini gitu. Pas gue nonton tuh nggak dapet itunya, tapi pas di reveal dia buka, sumpah merinding gue sih. Asli pas di situ. Teman-teman gimana tuh pada saat dia buka wig? Wah gila sih. Iya. Apa yang dirasain ya? Waduh. Gila banget emang di situ. Sama satu lagi yang menurut gue sini bagus. Yang dalam idenya Virginia juga ya kalau nggak salah ya. Untuk si Thomas Garidanya ini yang jadi salah satu calon pembunuh. Ya kan, jadi gimana dia bisa masuk ke ruangan itu, dia setting, terus dia keluarnya. Gini tuh. Maksudnya yang pas ngomong soal lateral thinking deh kalau nggak salah. Berpikirnya salah lateral, kayak yang pertanyaan ini. Ada satu ruangan, tingginya sekian, tapi orang ketemu digantung cuma nggak ada bangkunya. Yang pas diceritain itu. Pas masuk lateral thinking itu, terus ngebawa ke Thomas Garida kan. Ditampilin scene yang kayak gitu. Oh ya cakep juga sih. Keren. Yang bikin merinding lagi, yang pas itu korannya Photoshop. Oh iya. Tahu dari mana? Nggak ada bayangan nih. Gila. Wah anjing gitu juga. gue juga nggak merhatiin gitu di awal kan. Oh iya bener ternyata nih maknya ada. Tapi kita juga nggak ada yang merhatiin, cermin pasti dong gitu. Iya. Terus yang kalau lu sempet ngeh, di mana lokasinya? 2 kali nanya lagi. Enggak. Gestur ini di mana lokasinya? Kenapa itu emang? Ada yang At the end kita tahu ini sebenarnya alat perekam. Deketin gitu ya? Sebelum itu dikasih tahu. Udah ada gesturnya. Gitu, di mana lokasinya. Tapi ini bolpen. Goddamn, rapi banget anjir.
pikirin sih. Iya. Dan wah, pengen sih nonton film kayak gini lagi sih. pengen. Nah dia sih nongolin di posternya ada The Body nih, film dia yang lain. Gue sih belum nonton. Wah, Ada yang udah nonton belum tuh? Coba gimana? Apa Wajib nonton nggak tuh? gimana judulnya? The Body. The Body. Iya. Kayak menarik nih. Mungkin suatu saat kita akan kulik ya. Iya, boleh. Ya. Nah ini kan film, lu bilang Perancis Spanyol nih? Spanyol. Untuk aktor sama director sama macam sih gue nggak ada yang tahu sama sekali sih. Iya sih. Cuma gue notice satu doang justru, tapi justru pemain figuran. Siapa? Saksi pertama yang naik mobil, yang pergi gitu aja. Lu juga nggak tahu sih karena lu belum nonton, itu Moskow-nya La Casa de Papel, Money Heist. nonton. Ya. Nonton. Dia bermain juga di Money Heist. Dia ya salah satu termasuk pemeran utama di Money Heist. Mungkin karena dia berperan di film itu. Padahal cuma sedikit ya. Enggak dong, nggak ada hubungan. Kan itu lebih duluan. Ya iya sih. Itu doang sebenarnya tambahan gua. Tapi dia juga memerankan dua jenis karakter yang berbeda kan. Di mana? Loh, ketika pertama yang ditunjukin ketika Lauranya yang dianggap yang in control ya. Dia kan kayak warga yang kenapa gitu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa, ya udah jalan. Tapi yang pas disuap. Udah mau ada indikasi dia yang mau disuap. Dia kan ada ekspresi yang kayak ngelihat darah. Dia cuma beda switch sedikit aja sih di situ. Iya. Gue nggak notice itu lu pada. Gile. Tetap emang kelihatan. Gue emang coba merhatiin detailnya gitu loh. Ya. Emang nampak beda di situ deh. Iya, gue sempet ngeh gitu. Tahu sih apa karena suasana di situ yang dibikin. Karena emang bribe aja, emang nyogok. Iya. Makanya seolah-olah kayak pas nyogok pasti ada sesuatu yang nggak beres nih gitu loh. Iya, tapi dia terima sogokannya dengan tanda tanya. Atau mungkin ini missing point ya. Iya, jadi dia nerima bribe-nya dengan tanda tanya nih. Sebenarnya dia tahu atau enggak? Kalau dia nggak tahu kan nggak perlu ngeriskanin ngasih tahu dan ngasih duit. Mungkin lebih tepatnya, mungkin ya misalnya gue di posisi si Felix pengacaranya ya kayak gue suap lu dengan bilang dulu tuh klien gue nggak pernah sama cewek di situ karena ya itu selingkuhannya ternyata gitu. Jadi buat cerita dong selain korban untuk menjauhkan itu, tapi ibaratnya gue nyuap lu tujuannya untuk ngasih tahu kalau mereka berdua pernah di situ gitu. Sebatas itu aja kalau ya dong. Dan bisa aja gitu. Buat lu sendiri moral nih film apa nih? Kalau gue dari Thomas Garidaya sendiri sih seperti yang dia bilang gitu loh. Gue ngelihat kayaknya dia ini udah ya anaknya cuma satu. Ya. Nah ketika anaknya nggak ada udah cuma tinggal berdua sama istrinya. Ya. Apalagi gitu kan hidupnya ya udah tinggal menjalani hidup aja gitu loh. Nah makanya dia bisa all out banget. All out juga tapi terkait urusan anaknya karena ini bukan masalah kenapanya ntar dulu deh. Tapi anak gue di mana gitu. Lebih kayak gitu sih, kejelasan, the truth ya. The truth. Jadi benar-benar mau kejar habis-habisan karena udah nggak punya apa-apa lagi. Iya. Ya, harta satu-satunya anaknya udah nggak tahu di mana gitu. Makanya sampai niat banget kan dia malsuin, udah nggak takut gitu loh. Yang kayak dia bilang kan, no fear at all. Iya, karena ya ibaratnya dia mau ngandelin polisi udah nggak percuma. Iya. Karena polisi udah belain Adrian. Yang sampai dia entah dia beli atau nyewa ke apartemen seberangnya sih. Iya. Atau hotel itu ya. Itu kan gila lu spend duit. Iya. Terus lu ngikutin, ngikutin. Terus juga pemalsu udah gak ada takut-takutnya gitu loh. Sama ini gak ada takut-takutnya dia mancing. Itu bold gesture sih menurut gue sih. Boldy banget sih. Yang lempar korek. Iya, betul. Keren sih. Dia pengen tahu reaksinya. Dia tahu pasti dia nggak bakal bisa dapat fakta banget ya. Tapi dia pengen tahu reaksinya. Ini beneran korek lo nggak? Wah anjir. Man to man code aja sih, ya kan? Gue nangkepnya beda malah. Gimana? Maksudnya korek itu pada saat nyemplung di air, maksudnya kan itu kawasan danau. Jadi apakah anaknya nyemplung di air gitu loh? Dua hal berarti. Langsung dua hal di situ. Iya, kalau gue nangkapnya dua hal juga. Nanti satu si koreknya, satu yang pas nyemplungnya pengen lihat reaksinya. Apakah mayatnya beneran di air nih? Dan dia udah,
Dengan mimik mukanya Adrian udah merasa yakin, oh iya nyemplung nih. Anak gue dicemplungin nih. Gila, dikira cucian bekas kali. Nah, gimana kalau dari lo? Lu itu doang udah. Itu doang sih. Thomas. Iya, malah kayak gue dapet itu sih. Kalau buat gua seperti biasa gua pasti di luar ini. Apa tuh? Jangan selingkuh. Ribet. Simple ya, emang simple. Semua terjadi karena iya sih. selingkuh. Simple. Walaupun ceweknya mau, cowoknya mau, sama-sama mau, dia jangan selingkuh. Ribet ujung-ujungnya. Iya benar, jangan selingkuh deh. Atau itu mungkin maksudnya yang sebenarnya. Apa tuh? Di satu sisi selingkuh, di perselingkuhan dikasih lihat, tapi di sisi lain Thomas dan istrinya tuh sangat rukun. Iya, lu fine aja, lu bakal sayang, padahal sayang istri lu, sayang anak lu gitu loh. Keluarga lu aman, anak lu aman. Bisnis aman. Jangan-jangan memang itu the truth moral value-nya. Bisa jadi. Ya itu menurut gua. Karena akhirnya anaknya jadi korban dari efek perselingkuhan. Jadi pelakon. Jadi ke situ arahnya. Enggak dong, kalau pelakor kan ceweknya yang mau. Iya. Sorry. Iya, ceweknya yang mau. Kita tidak tahu perselingkuhan itu antara pelakor atau memang lakinya. Yang penting terjadi perselingkuhan kan. Iya. Boleh dong gue bilang pelakor. Boleh dong. Gua nyebut dua-duanya lah. Kalau sama-sama mau, gua nggak mungkin. Ya sudah, berarti intinya perselingkuhan tuh jangan dilakukan. Karena lo ngefeknya luas, nggak cuma di kedua hubungan lo. Ya lo ngefek, misalkan Laura juga ngefek nyolong duit suaminya kan. Terus juga si Adrian ngefek ke istri anaknya juga kan, jadi nggak ketemu ini. Makanya di film ini lu mati. Iya. Gara-gara selingkuh. Nah, dan itu yang di luar circle-nya dua orang tersebut. Iya dong. Nyusahin tau nggak? Udah jangan selingkuh lah. Ya, jangan selingkuh. Nah, sekarang kita akan ngasih nilai. Oh iya, nilai. Masuk penilaian. Berapa? Nah, dari gua 9. Gila sih. Dari lu berapa? Ya sama 9. Untuk kali ini gue setuju 9. Gila. Nggak terbantahkan. Karena emang kita sama-sama penyuka misteri ya. Ya, jadi untuk pecinta misteri wajib nonton ini sebenarnya. Iya. Meskipun ada film-film lain misteri yang lu sangat suka. Oh iya, ini salah satu lah bisa dibilang nih gue suka juga. Yang inisialnya BE. Apa ya? Terus TBE. Misteri kan? TBE itu apa sih? The Butterfly Effect. Oh iya. MMTO. Wah, itu bukan itu. Itu bukan istilah ya, bukan singkatan. Inisial itu. Singkatan. Untuk kali ini nggak ada TAF ya, mohon maaf. Susah banget nyari yang nggak ada. Jangan itu juga. Gue nemu cuma satu sih. Oke, ya kita selipin aja lah ya. Selipin aja di sini nggak apa-apa ya. Dan ekstra ya. Menurut gue ya nggak gitu menarik, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu nggak perlu disebut. Ini info lah. Info sedikit tentang film ini ada dibuat versi India nih. Remake ya. Remake. Dengan judul Batla. Aktornya beda dong kan versi India. Tapi semua India. Tetap tentang yang sama, hal yang sama ini. Nah, gue nggak tahu sih, gue belum pernah coba nonton. Iya. Coba teman-teman yang udah ada nonton boleh komen gimana? Apakah mirip banget sama Invisible Guest atau enggak gitu. Batlanya BADLA betul ya? Ya, Batla. Coba teman-teman yang udah mungkin nonton ya, yang mungkin udah nonton, kasih kita info gimana sih, apakah beda? Apakah perlu nonton lagi nih Batla nih? Saking bedanya gitu. Oke, kalian yang menonton, segitu ya dari kita. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Siapa tahu menghibur, siapa tahu tidak menghibur. Semoga menghibur.